Jokowi tak akan tinggal diam. Ijazah sudah jelas, fitnah harus tamat. Jokowi mulai bergerak. Siap habisi para pemfitnah ijazah? Bukan diam, Jokowi sedang menyusun serangan balik. Fitnah ijazah makin brutal, Jokowi siapkan langkah mematikan. Jokowi temui pengacara di Menteng bahas ijazah, sempat bertemu Teten Wisnutama. Saya melihat langkah Presiden Jokowi dalam menyikapi isu ijazah yang kembali diangkat sebagai manuver komunikasi simbolik yang sangat terukur. Penolakan untuk menunjukkan dokumen kepada massa yang datang ke rumahnya bisa dimaknai sebagai sikap tegas terhadap kelompok yang dianggap tidak memiliki legitimasi moral maupun hukum. Sebaliknya, undangan kepada wartawan untuk melihat langsung ijazahnya, meskipun tanpa dokumentasi, menjadi bentuk pembatasan akses yang disengaja, sebagai pesan bahwa kebenaran tidak perlu dipertontonkan kepada mereka yang berniat jahat, tetapi cukup diverifikasi oleh kalangan kredibel. Dalam konteks komunikasi politik, ini adalah taktik framing yang cerdas. Jokowi mempertahankan otoritas simboliknya sebagai kepala negara, sambil tetap membuka jalur informasi bagi publik melalui jurnalis terpilih. Reaksi diam dan kunjungan, silaturahmi, dari tokoh-tokoh seperti Teten Mas Duki dan Wisnutama juga merupakan bentuk solidaritas politik nonverbal, yang menunjukkan bahwa lingkaran kekuasaan Jokowi tengah merapatkan barisan, bukan untuk membalas dengan kekerasan, tetapi untuk membangun narasi kontra yang lebih elegan dan bermartabat. Tindakan Presiden Jokowi yang memperlihatkan ijazahnya secara terbatas kepada sejumlah wartawan, meskipun tanpa dokumentasi visual, tampaknya bukan sekadar klarifikasi, tetapi sinyal awal dari langkah politik yang lebih besar. Alih-alih tunduk pada desakan terbuka dari pihak-pihak seperti TPAU, Jokowi memilih jalur tertutup yang mengandung pesan simbolik. Ia tidak merasa perlu membuktikan diri kepada para pemfitnah, tetapi cukup menunjukkan kepada kalangan yang ia nilai kredibel. Ini menunjukkan bahwa Jokowi tengah bersiap untuk melawan balik, bukan dengan serangan emosional, melainkan dengan langkah-langkah sistematis. Kunjungan tokoh-tokoh seperti Teten Mas Duki dan Wisnutama ke istana pun dapat dibaca sebagai konsolidasi diam-diam, membangun barisan sebelum konfrontasi terbuka dimulai. Jika benar Jokowi sedang menyusun strategi, menghabisi para penyebar fitnah, maka ini bisa menjadi momen penting dalam lanskap politik menjelang transisi kekuasaan, bukan hanya pembelaan atas nama pribadi, melainkan pertarungan demi warisan politik dan reputasi yang hendak ia jaga menjelang akhir masa jabatan. Silaturahmi politik, di tengah polemik ijazah Jokowi, ada apa di balik gerak lus elit? Di tengah polemik baru yang kembali mengguncang ranah publik terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, sejumlah tokoh nasional tampak mulai bergerak. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki, serta ex-Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wisnutama Kusubandio, terlihat menyambangi Istana Kepresidenan dalam waktu berdekatan. Kepada awak media, keduanya menyampaikan pernyataan singkat. Silaturahmi saja, ujar Teten, sambil tersenyum. Ngobrol-ngobrol, tambah Wisnutama dengan nada serupa. Namun, di balik kesan santai itu, momentum kedatangan mereka tak lepas dari perhatian publik. Sebab, hanya beberapa hari sebelumnya, kediaman pribadi Jokowi di Solo didatangi oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai tim pembela aktivis dan ulama, TPAU. Mereka secara terbuka meminta Presiden ke-7 RI itu menunjukkan ijazah asli miliknya. Presiden Jokowi menolak tuntutan itu di depan massa. Namun pada hari yang sama, ia justru mengundang sekitar 11 wartawan ke dalam pertemuan tertutup dan memperlihatkan dokumen ijazah dari tingkat SD hingga S1. Anehnya, dalam kesempatan itu, para jurnalis tidak diperkenankan mengambil foto maupun video. Langkah ini menimbulkan pertanyaan. Jika dokumen-dokumen itu otentik dan ingin disampaikan kepada publik, mengapa dibatasi secara visual? Dan mengapa tidak dilakukan melalui forum resmi kenegaraan seperti jumpa pers terbuka, atau melalui lembaga verifikasi independen? Presiden dalam tekanan simbolik. Kunjungan diam-diam sejumlah tokoh ke istana menimbulkan spekulasi lain, apakah ini bagian dari konsolidasi politik?
atau bentuk solidaritas simbolik terhadap Jokowi di ujung masa kekuasaannya? Teten Mas Duki dikenal sebagai mantan aktivis anti korupsi dan salah satu orang dekat Jokowi sejak awal kepresidenannya. Sedangkan Wisnu Tama adalah arsitek dari banyak panggung simbolik Jokowi, termasuk pelantikan Presiden tahun 2019 yang penuh estetika politik. Bagi sebagian kalangan, kehadiran mereka bukan sekadar silaturahmi. Dalam dunia politik, tidak ada kunjungan yang benar-benar kosong dari pesan, ujar pengamat politik dari LIPI, yang enggan disebut namanya. Apalagi saat isu sedang membakar. Ijazah Jokowi, sekadar dokumen atau simbol legitimasi? Isu ijazah Presiden Jokowi bukan barang baru. Isu ini sudah muncul sejak masa kampanye Pilpres 2019 dan sempat bergulir ke ranah hukum, tetapi berkali-kali dimentahkan. Namun, munculnya isu ini kembali di tahun terakhir masa jabatan Jokowi memunculkan pertanyaan. Apakah ini bagian dari skema politik besar untuk mendelegitimasi warisan Jokowi menjelang pemerintahan baru Prabowo Gibran? Apalagi, sang wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, adalah putra sulung Jokowi. Maka, apapun yang menyasar kredibilitas Jokowi bisa memiliki efek riak terhadap posisi Gibran ke depan. Tantangan bagi media, transparansi versus akses terbatas. Langkah Jokowi memperlihatkan ijazah kepada wartawan secara tertutup, namun melarang dokumentasi, membuka dilema baru bagi media. Bagaimana publik bisa percaya pada informasi yang tidak bisa dibuktikan secara visual dan faktual? Apa jaminannya bahwa dokumen yang diperlihatkan memang autentik jika tidak bisa direkam, difoto, atau diverifikasi secara publik? Aliansi Jurnalis Independen, AJI, dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa sikap seperti itu justru menambah ruang abu-abu di tengah tuntutan transparansi. Apa selanjutnya? Masih belum ada langkah resmi dari Istana atau Kemensetnek terkait mekanisme klarifikasi publik yang terbuka dan dapat diverifikasi. Publik pun terbelah antara yang menganggap ini sekadar gorengan politik, dan mereka yang menganggap ini sebagai krisis kredibilitas institusional. Yang pasti, dalam dunia demokrasi, kepercayaan publik adalah mata uang politik yang paling mahal. Dan saat kepercayaan itu mulai retak, segala bentuk klarifikasi yang setengah hati hanya akan menambah keraguan. Sudah cukup. Terlalu lama bangsa ini dijejali fitnah murahan yang terus diulang-ulang tanpa dasar dan tanpa malu. Isu ijazah Presiden Jokowi adalah contoh paling telanjang dari kebangkrutan moral sekelompok kecil yang memanfaatkan kebebasan demokrasi untuk merusak martabat negara. Bayangkan, seorang kepala negara yang sudah 2 kali memenangkan pemilu langsung, memimpin Indonesia keluar dari berbagai krisis besar, masih juga dihantam isu ijazah seperti anak sekolah baru daftar kuliah. Dan kini, setelah Jokowi memperlihatkan dokumennya secara langsung kepada para wartawan, meskipun tertutup, langkah itu jelas menyampaikan pesan, cukup sudah. Ini bukan hanya soal dokumen, ini tentang harga diri. Jokowi sedang bersiap. Bukan dengan retorika, tapi dengan langkah konkret dan sistematis. Mereka yang gemar menebar hoaks harus mulai cemas, karena Presiden tampaknya sedang menyiapkan ruang perhitungan yang tak bisa dielakkan. Kalau mereka masih punya sedikit akal dan nurani, seharusnya mereka berhenti sekarang juga, sebelum kehormatan mereka benar-benar dilucuti oleh kebenaran yang mereka permainkan sendiri.